Saya akan memberikan penjelasan tentang beberapa tips sebelum menggambar kita lakukan ya. Beberapa peralatan di sini sudah saya sediakan, cukup sederhana sebenarnya ya. Jadi tidak perlu bahan-bahan atau peralatan yang cukup mahal juga tidak apa-apa kita gunakan, karena pada prinsipnya semua material yang bisa kita goreskan dan memberikan kesan warna itu akan memberikan bisa kita gunakan sebagai alat untuk menggambar ya. Dalam teknologi kuno pun orang menggambar juga tidak menggunakan peralatan yang seperti ini, mungkin yang zaman lebih lama ya. Saya lanjutkan tentang proses teknik persiapan untuk menggambar arsitektur seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan tentang kira-kira peralatan-peralatan sederhana apa saja yang saya gunakan, yang akan saya gunakan pada video kali ini. Jadi ada banyak peralatan sebenarnya, nanti penggaris juga macam-macam sebenarnya kalau di dalam penggambaran arsitektur secara manual, selain peralatan-peralatan ini ya. Jadi kalau dulu juga sudah menggunakan meja gambar, sekarang mungkin sudah jarang, tapi kemampuan keterampilan untuk menggambar ini sangat diperlukan secara manual tanpa mesin gambar yang harus dikuasai kita mau belajar arsitektur. Jadi tips singkat ini kurang lebih nanti dalam waktu singkat akan saya berikan caranya. Yang pertama-tama yang sangat penting dan sangat banyak dilakukan ya, ini wajib dipunyai adalah kemampuan menggunakan pensil ini. Jadi pensil itu macam-macam. Dari pensil itu dalamnya ada karbon, yang ada kayunya. Kemudian ada lagi sebenarnya ada pensil yang digunakan dengan karakteristik karbon yang lunak dan keras. Nah ini kalau semakin besar angkanya biasanya ini semakin lunak ya. Jadi 2B semakin keras. Kalau kodenya HB berarti hard ya. Ya, hard berarti keras. Kalau saya suka menggunakan yang 5B yang lunak, ya tidak lunak beneran ya, mungkin 5B ini juga cukup karena saya bisa mengatur tekanan itu lebih enak ya, antara yang tipis dan yang tebal. Jadi kalau waktu saya menggaris begini saya bisa, nah ini kalau Anda lihat ini di bagian sini tebal ya, sedangkan di bagian sini tipis ya. Nah ini bisa saya lakukan dengan mudah kalau dengan pensil yang lunak ini ya, pensil yang lunak. Nah ini saya coba ulangi ya ini. Nah ini karakteristiknya seperti itu kalau kita menggunakan pensil yang lunak
Nah, kira-kira sebenarnya waktu saya menggores ini supaya nyaman, ya supaya nyaman, karena prinsipnya bahwa menggambar arsitektur itu juga bukan hanya menggambar garis saja, tapi ada sebuah kemampuan khusus yang harus dikuasai di sana supaya kita bisa menghasilkan gambar yang cukup bagus. Nah, yang pertama, Anda ketika memegang pensil itu sebaiknya dalam kondisi yang sangat rileks, kondisi yang sangat rileks. Tidak perlu kaku, ya, dalam kondisi kaku istilahnya, ya. Jadi santai saja dengan memegang pensil begini, dengan kondisi kira-kira sesuai kebutuhan, ya sebenarnya sih, tapi saya biasanya antara 5 sentian dari ujung ini biasanya saya gunakan untuk memegang ini, ya. Nanti tergantung kebutuhan. Kalau semakin lebar, semakin luas atau semakin panjang garis yang saya buat, ya biasanya lebih enak kalau megangnya lebih agak jauh, ya, lebih agak jauh dari ujung pena. Ya, ujung pena agak jauh, supaya apa? Supaya kita bisa lebih mengontrol antara titik awal dan titik akhirnya, ya. Titik awalnya ini TA ini, dan titik akhirnya nih, ya, TAW ini, ya, sama TAK. Nah, itu cara memegang, ya. Jadi jangan terlalu keras, dan juga sesuaikan saja yang nyaman seperti apa. Kita bisa naik turun sepanjang pensilnya ini, ya, panjang pensilnya. Biasanya semakin panjang, semakin radiusnya, garisnya semakin panjang atau radiusnya semakin lebar, biasanya juga kita memegangnya semakin di ujung seperti ini, ya. Supaya lebih mudah untuk membuat pattern awalnya. Nah, biasanya nanti detailnya kalau dalam kerangka yang lebih pendek, kita membuat pendek. Nah, itu boleh kita agak mendekati ujung ini, ya. Tapi jangan terlalu dekat begini, ya. Jangan di sini. Ini adalah yang salah. Ya, ini adalah yang salah. Jangan memegang seperti ini. Ya, harus dikasih jarak. Ya, harus dikasih jarak seperti ini. Ya. Jadi, dan dalam kondisi yang ringan, yang santai, ya. Ya. Dan ketika menggaris berikutnya, ya, setelah jarak ini pegangan dan kondisinya ringan, ketika Anda menggaris itu harus terdapat kontrol yang baik antara tangan dan mata kita, ya, dan mata kita. Jadi ketika kita menggaris pamannya ini antara gerakan tangan, ya, gerakan pensil kita di sini dan mata kita yang melihat ini harus sinkron, ya, harus sinkron. Ya, harus sinkron antara mata sini dan ini. Jadi kita melihat gerakan ini bersamaan antara mata dan tangan itu secara simultan, ya, saling ini. Nah, kemudian ketika membuat garis, ya, selain gerakannya pada waktu gerakan ini, sesuaikan tekanan, ya, sesuaikan tekanan, ya. Kalau tekanan ini saya keraskan begini, maka akan lebih hitam, dan kalau tekanannya saya kurangi, dia akan tipis dan garisnya akan lebih tipis. Nah, atau garisnya lebih landai. Nah, ini seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita membuat garis pamannya dalam arah yang berbeda. Nah, bisa sama. Nah, saya bisa mengontrol, coba kontrol antara yang awal dan garis yang akhir itu dalam hal tekanan, ya, dalam hal tekanan. Jadi tidak hanya membuat garis tapi juga mengontrol tekanan ini di ujung, ya, di ujung ini. Jadi membuat
Nah ini juga saya membuat kontrol terhadap tekanan saya, ya. Tekanan saya. Jadi antara garis-garis ini cukup berbeda, dan itu nanti harus dilatih, ya, harus dilatih. Kemudian selain tekanan, Anda mata harus selalu melihat terlebih dahulu tujuan akhirnya, ya, dari garis, ya. Nah ini, jadi ketika saya mau menggambar di titik awal ini, kemudian ini titik akhirnya, saya sebelum antara mata dan ujung pensil ini harus duluan mata untuk memberikan memberikan arah tujuan, ya, memberikan arah tujuan. Jadi harus diketahui dulu oleh mata kita sampai di mana. Jangan sampai kedahuluan dari ujung pensil. Ya, dan pensil dia tidak tahu, ya, karena kontrolnya dari mata ini. Nah begini, ya. Jadi kita oke, dalam bentuk posisi lain boleh. Posisi lain gimana, Pak? Ya, ini. Nah, posisi lain. Nah, mata saya selalu mengontrol tujuan akhirnya, ya. Tujuan akhirnya supaya berhenti nanti, berhentinya di sini di mana. Nah, itu yang bisa kita kontrol dengan mata. Nah, kira-kira seperti itu untuk mengontrol sebuah garis, ya, sebuah garis. Karena garis ini adalah elemen yang sangat penting ketika kita membuat sebuah gambar. Kira-kira seperti itu, ya.